warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Biologi Holik. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem integumen, yaitu tentang fungsi dan struktur anatomi kulit. Kulit adalah organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan atau manusia terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Kulit merupakan organ yang paling luas, yaitu kurang lebih sekitar 15% dari berat tubuh. Dan pada manusia, luasnya itu berkisar antara 1,5 hingga 1,75 meter persegi. Pada seorang laki-laki dengan berat 75 kg, berat kulitnya mencapai 4,5 kg. Rata-rata tebal kulit adalah 1-2 mm. Namun kulit yang paling tebal yaitu 6 mm terdapat di telapak tangan dan kaki. Sedangkan yang paling tipis yaitu 0,5 mm terdapat di penis. Kulit membangun sebuah barir yang memisahkan organ-organ internal dengan lingkungan luar dan turut berpartisipasi dalam banyak fungsi tubuh yang vital atau penting. Fungsi kulit adalah sebagai berikut. Ekskresi, yaitu mengeluarkan lemak dan keringat yang mengandung garam, urea dan ion-ion seperti Na+. Oleh karena itu keringat rasanya asin ya, bagi yang pernah mencicipi keringat pasti tahu. Fungsi selanjutnya yaitu proteksi atau perlindungan, yaitu untuk melindungi tubuh dari mikroorganisme, radiasi sinar matahari, bahan kimia, dan gangguan mekanik lain misalnya gesekan dan benturan. Selanjutnya termoregulasi atau pengaturan suhu tubuh, yaitu oleh kelenjar keringat dan pembuluh darah. Jadi misalkan suhu tubuh dalam tubuh kita terlalu tinggi, maka panas tersebut akan dikeluarkan melalui keringat. Fungsi lainnya yaitu untuk metabolisme, yaitu untuk sintesis vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Selain itu, berkaitan dengan metabolisme, kulit juga berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai sumber energi cadangan. Fungsi selanjutnya adalah sebagai eksteroreseptor, yaitu untuk komunikasi tubuh dalam menerima stimulus atau rangsangan dari luar, misalnya sentuhan, perubahan suhu, dan tekanan. Pada hewan tertentu, fungsi kulit yang lain adalah sebagai alat respirasi atau pernafasan, misalnya pada katak. Demikian mengenai fungsi kulit. Sebelum kita lanjut ke struktur anatomi kulit, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Sekarang kita akan bahas mengenai struktur anatomi kulit. Pembahasan mengenai struktur anatomi kulit akan kita bagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama mengenai lapisan-lapisan pada kulit, kelenjar pada kulit, reseptor atau penerima rangsangan yang ada pada kulit, dan yang terakhir adalah rambut. Lapisan kulit secara garis besar dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis atau subcutaneous. Epidermis adalah bagian terluar kulit yang tersusun atas sel-sel epitel pipih berlapis banyak, yang tersusun rapat dan mengalami keratinasi. Keratin adalah protein yang bersifat keras, anti air, dan berfungsi untuk melindungi permukaan kulit. Jaringan ini tidak memiliki pembuluh darah. Lapisan epidermis yang paling tebal ditemui pada telapak kaki dan tangan. Epidermis terdiri dari 5 lapisan, yaitu stratum corneum, stratum lucidium, stratum granulosum, stratum spinosum, dan yang terakhir lapisan yang bergelombang ini adalah stratum basalis. Mari kita perbesar lapisan epidermis ini agar terlihat sel-selnya. Oke, kita bahas mengenai stratum corneum. Merupakan lapisan epidermis yang paling luar, terdiri dari beberapa lapis sel berbentuk pipih atau gepeng. Sel-sel ini merupakan sel-sel mati sehingga tidak memiliki inti, dan cairan selnya atau protoplasmanya berubah menjadi zat keratin. Lapisan ini akan diganti oleh sel-sel dari lapisan di bawahnya setiap 15-30 hari.
Jadi, lapisan sel-sel mati pada stratum corneum akan mengelupas. Sebagian besar kita tidak sadar ya bahwa kulit kita ternyata bisa mengelupas. Bagi yang sering luluran atau menyikat kulit untuk menghilangkan kotoran, kita sering menyebutnya sebagai daki. Nah, daki ini adalah stratum corneum yang mengelupas. Selanjutnya adalah stratum lucidium. Merupakan lapisan jernih dan transparan terdiri dari 4-7 lapis sel pipih yang tidak berinti, yang mati atau hampir mati. Selanjutnya stratum granulosum. Terdiri atas 3-5 lapis sel bergranula keratohyalin yang merupakan prekursor dalam pembentukan keratin. Stratum spinosum. Merupakan lapisan dari sel-sel spina atau sel-sel tanduk yang memiliki tonjolan penghubung intraseluler atau desmosom. Merupakan lapisan epidermis yang paling tebal. Selnya ini di sini berbentuk poligonal dengan ukuran yang berbeda-beda karena ada proses pembelahan mitosis. Di sini terdapat sel Langerhans yang berfungsi untuk memberikan peringatan pada sistem imun tubuh saat kulit diserang oleh kuman atau virus, atau oleh faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan peradangan pada kulit. Lapisan ini memproduksi keratin. Oleh karena itu, sel-selnya disebut sebagai sel keratinosit. Selanjutnya, stratum basalis. Merupakan lapisan terbawah dari lapisan epidermis dan melekat pada jaringan ikat lapisan kulit di bawahnya, yaitu lapisan dermis. Jadi, langsung berhubungan dengan lapisan dermis. Sel-selnya berbentuk kubus atau kolumnar. Pembelahan sel pada lapisan ini sangat cepat dan sel-sel baru akan didorong masuk ke lapisan berikutnya yang ada di sebelah atasnya. Pada lapisan ini terdapat sel pembentuk melanin, yaitu sel melanosit. Sel melanosit berperan dalam pembentukan melanin yang mewarnai kulit, yaitu pigmen berwarna coklat. Semakin banyak pigmen melanin pada kulit, maka kulit akan semakin berwarna gelap. Melanin memiliki fungsi untuk menyerap cahaya UV atau ultraviolet dari sinar matahari. Sinar UV ini sangat berbahaya bagi kulit karena dapat menyebabkan kerusakan DNA dan menyebabkan kanker kulit. Pada lapisan ini juga terdapat sel Merkel yang membuat kulit sensitif terhadap sentuhan. Sel Merkel terhubung dengan lempeng Merkel yang merupakan ujung sel saraf yang sensitif terhadap tekanan. Sekarang kita ke lapisan dermis. Lapisan ini jauh lebih tebal jika dibandingkan dengan lapisan epidermis. Lapisan dermis berisi 3 jenis jaringan, yaitu kolagen, otot, dan saraf. Selain itu, pada lapisan ini terdapat pembuluh darah serta reseptor sensori yang akan kita bahas nanti ya. Lapisan dermis terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pars papillare atau juga disebut sebagai wilayah papiler. Lapisan ini adalah bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Yang berwarna kuning ini semuanya adalah sel-sel saraf, dan yang berwarna merah adalah pembuluh darah arteri, dan yang berwarna biru adalah pembuluh darah vena. Lapisan yang kedua adalah pars reticulare atau juga disebut sebagai wilayah retikular. Lapisan ini banyak mengandung jaringan ikat, folikel rambut, pembuluh darah, saraf, dan kolagen. Di dalam folikel rambut yang berwarna coklat kehitaman ini terdapat pembuluh darah dan saraf. Jaringan ikat dan kolagen di gambar ini diilustrasikan dengan warna pink. Seiring dengan berjalannya usia, maka akan terjadi penurunan mutu simpul kolagen dan serat elastik sehingga menyebabkan terjadinya pengeriputan pada kulit. Lapisan yang terakhir pada kulit adalah lapisan hipodermis atau lapisan subcutaneous. Merupakan kelanjutan dari lapisan dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Bulatan-bulatan kuning di gambar ini mengilustrasikan sel-sel lemak. Lapisan sel-sel lemak juga disebut sebagai jaringan adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Di dalam lapisan hipodermis ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Tebal tipisnya jaringan adiposa tidak sama tergantung pada lokasi. Di bagian abdomen atau perut, ketebalan jaringan adiposa ini dapat mencapai 3 cm. Sedangkan di kelopak mata sangat sedikit. Fungsi lain jaringan adiposa ini adalah sebagai isolator panas bagi tubuh. Itu tadi mengenai lapisan pada kulit. Sekarang kita lanjut ke kelenjar pada kulit. Yang pertama adalah kelenjar keringat.
Kelenjar keringat terdapat pada lapisan dermis. Kelenjar keringat terbagi menjadi dua macam, yaitu ekrin dan aprokrin. Yang pertama, ekrin merupakan kelenjar keringat tubuler atau berbentuk seperti tabung sederhana yang berfilin, tidak terhubung dengan folikel rambut, serta tersebar luas di seluruh permukaan kulit, terutama pada dahi, telapak tangan, dan kaki. Sekresi keringat dari kelenjar ekrin mengandung air yang mengandung banyak garam, berfungsi untuk membantu pendinginan melalui penguapan untuk mempertahankan suhu tubuh. Jadi fungsinya untuk mempertahankan suhu tubuh. Kelenjar keringat yang kedua adalah apokrin. Ini kelenjarnya besar dan bercabang. Letaknya ini terbatas pada bagian tubuh tertentu, misalnya pada ketiak, areola payudara, dan area genital. Kelenjarnya berdekatan dengan folikel rambut. Sekresi kelenjar ini awalnya tidak berbau, tetapi kemudian akan berbau karena ada peran bakteri. Jadi itulah kenapa ketek itu berbau ya. Yang terakhir adalah kelenjar sebaceus. Kelenjar ini mengeluarkan sebum yang dialirkan ke folikel rambut. Sebum adalah campuran dari lemak, jatilin, minyak, dan pecahan-pecahan sel. Sebum berfungsi sebagai pelembut kulit, bakterisida, dan pembunuh bakteri, serta pertahanan terhadap evaporasi atau penguapan air pada kulit. Sekarang kita akan bahas mengenai reseptor yang terdapat pada kulit, yaitu sel-sel saraf. Di gambar ini, sel-sel saraf diilustrasikan dengan warna kuning ya. Terdapat 7 reseptor pada kulit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah lempeng atau cakram Merkel. Terdapat pada lapisan dermis. Ini sudah kita bahas tadi ya. Merupakan ujung saraf yang berfungsi sebagai reseptor terhadap tekanan ringan, merasakan permukaan kasar, dan perubahan tekstur pada benda. Misalnya saat kita memegang pena. Reseptor ini ditemukan pada kulit yang tidak berambut, misalnya ujung jari, dan di antara folikel rambut pada epidermis. Selanjutnya, ujung saraf bebas. Nah, ini tidak memiliki selaput atau kapsul. Berfungsi sebagai reseptor terhadap rasa sakit, gatal, dan temperatur, baik temperatur tinggi atau panas, dan temperatur rendah atau dingin. Ujung saraf bebas juga bisa berfungsi sebagai halnya lempeng Merkel. Jadi, jika ada tekanan pada kulit juga bisa dirasakan oleh sel saraf ini. Selanjutnya, ujung saraf yang terdapat pada akar rambut. Berupa serabut saraf yang mengelilingi folikel pada rambut untuk mendeteksi pergerakan pada rambut. Karena ada serabut sarafnya, maka ketika rambut kita dicabut, maka akan terasa sakit. Corpuscula Meissner atau juga disebut corpuscula taktil. Ini berbentuk elips, terdapat pada lapisan dermis yang dekat dengan lapisan epidermis. Berfungsi untuk mendeteksi sentuhan ringan, getaran ringan, tekanan ringan, dan adanya kulit melipat atau adanya pergerakan. Selanjutnya, corpuscula Pacini. Berbentuk oval besar. Sel sarafnya terletak dalam struktur seperti kapsul. Terdapat pada bagian kulit, yaitu pada lapisan retikular dermis atau hipodermis. Berfungsi untuk mendeteksi sentuhan kuat, tekanan, dan getaran. Selanjutnya, corpuscula Krause. Ujung sarafnya memiliki selaput atau kapsul yang berfungsi untuk mendeteksi tekanan sentuhan, kesadaran posisi, dan gerakan. Dan yang terakhir adalah corpuscula Ruffini. Ini juga memiliki selaput atau kapsul. Berfungsi sebagai reseptor tekanan dan tegangan di sekitar jaringan ikat. Sekarang kita akan bahas mengenai rambut. Rambut merupakan pemanjangan struktur yang terkeratinasi yang berasal dari lapisan epitelium dermis, yang disebut sebagai folikel rambut. Jadi yang memanjang ini adalah berasal dari folikel. Pada bagian folikel terdapat otot erector pili yang berfungsi untuk menegakkan rambut. Misalnya saat kita merinding, baik karena kedinginan atau merasakan ketakutan. Warna, ukuran, bentuk, dan tekstur rambut bervariasi berdasarkan umur, genetik, dan bagian tubuh. Hampir semua bagian kulit pada tubuh memiliki rambut, kecuali telapak tangan, telapak kaki, bibir, ujung penis, klitoris, dan labia minora. Pemanjangan rambut tidak terjadi secara terus-menerus, tetapi diikuti oleh periode istirahat setelah periode pertumbuhan. Pertumbuhan rambut dipengaruhi oleh hormon seks, terutama androgen. Demikian penjelasan mengenai fungsi dan struktur anatomi kulit.
Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.